Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di my channel Gudang Pinjol. Nah, kali ini nih saya ingin merekomendasikan satu aplikasi pinjaman online yang cepat cair. Di sini teman-teman bisa mencairkan hingga 10 juta rupiah ya teman-teman ya. Walaupun teman-teman baru bikin akun. Nah, penasaran apa aplikasinya? Jangan lupa di subscribe, like, dan komen dulu channel saya ini ya, agar saya selalu bersemangat dalam memberikan informasi seputar pinjaman online. Oke, check it out. Oke teman-teman ya, sebelum saya memberikan informasi atau menge-review satu aplikasi pinjaman online yang cepat cair ini, sebelumnya saya ingin menyapa dulu apa kabar teman-teman semua. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Nah, berhubung kita akan memasuki bulan Ramadan, saya mengucapkan mohon maaf lahir batin, selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Semoga teman-teman semua selalu diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah, dan juga teman-teman selalu diberikan kesehatan dalam menjalankan ibadah puasa. Amin. Nah ya teman-teman ya, seperti teman-teman ketahui bahwa Kominfo menganjurkan kita untuk pinjam di pinjaman ilegal sebanyak-banyaknya dan jangan dibayar. Nah, untuk tujuan dari Kominfo membuat pernyataan seperti itu agar pinjaman online ilegal yang banyak beroperasi di berbagai banyak deh pokoknya ya pinjaman ilegal ini agar mereka jera dan bangkrut, sehingga untuk teman-teman dianjurkan meminjam di pinjaman online yang legal saja. Kenapa sih kita perlu memberantas pinjaman ilegal ini? Karena bunganya yang terlalu tinggi, kemudian tenornya terlalu pendek, sehingga banyak nasabah-nasabah yang sudah terlanjur dalam meminjam di pinjaman online ilegal terjerat pinjaman yang terlalu banyak, sehingga mereka ketakutan karena diterornya oleh debt collector dari pinjaman online ilegal. Sebenarnya sih kita nggak perlu takut ya jika kita diteror dengan debt collector dari pinjaman ilegal, karena mereka itu memang nggak resmi di OJK, memang nggak terdaftar, jadi mereka nggak akan berani buat datang ke tempat kita ataupun neror secara langsung. Mereka hanya berani neror hanya melalui WA ataupun telepon. Nah, makanya sekarang Kominfo lagi gencar-gencarnya nih ingin menutup pinjaman online ilegal. Oleh sebab itu, jika teman-teman terlanjur meminjam di pinjaman online ilegal, ya udah jangan dibayar, karena itu bisa membuat jera dari pinjaman online ilegal sendiri. Nah, dengan itu saya memiliki satu rekomendasi pinjaman online ilegal, yaitu adalah Pinjaman Now. Nah, Pinjam Now ini merupakan pinjaman online ilegal yang baru rilis juga nih ya teman-teman ya, karena untuk yang downloadnya baru 10.000 download, jadi ini sangat masih baru. Nah, jika teman-teman ingin mencoba meminjamnya, silakan teman-teman download dulu aplikasinya di Play Store, kemudian ambil Pinjam Now ya. Oke, aplikasi Pinjaman Now ini merupakan salah satu pinjaman uang online ya. Jadi untuk pinjaman di Pinjam Now ini kita bisa meminjam dari 1 juta hingga 5 juta rupiah dengan durasi tenor terpendek adalah 91 hari ya. Jadi untuk teman-teman yang ingin mencoba di Pinjam Now ini, teman-teman bisa langsung download aplikasi Pinjam Now di Play Store, kemudian daftar dengan menggunakan nomor handphone. Nah, untuk syarat-syaratnya dalam Pinjam Now ini yaitu adalah warga negara Indonesia, kemudian memiliki nomor ponsel dan eKTP, kemudian berdomisili di seluruh wilayah Indonesia. Nah, setelah teman-teman mendownload aplikasinya di Play Store, nanti teman-teman akan diminta untuk mengizinkan aplikasi ini membackup semua data teman-teman di handphone, baik foto maupun nomor ponsel. Nah, pesan dari saya, sebaiknya sebelum teman-teman mencoba minjam di
mencoba minjam di pinjaman online ilegal. Jadi teman-teman kondisikan terlebih dahulu handphone teman-teman yang akan teman-teman gunakan untuk meminjam di pinjaman online ilegal agar data asli teman-teman terjaga dan aman, sehingga tidak adanya teror meneror yang dilakukan oleh pihak debt collector ke rekan-rekan, saudara maupun keluarga teman-teman ya. Jadi pastikan kondisikan terlebih dahulu handphone yang akan kita gunakan. Nah, kemudian di sini teman-teman akan meminta untuk menyetujui dari pernyataan dari aplikasi Pinjam Now ini. Silakan teman-teman baca terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke proses berikutnya ya. Pastikan teman-teman sudah membaca pernyataan yang udah diberikan oleh aplikasi Pinjaman Now ini. Nah, selanjutnya setelah teman-teman membaca pernyataan, kemudian teman-teman langsung klik meminta, teman-teman akan diarahkan ke proses pembuatan password agar teman-teman bisa masuk aplikasi Pinjam Now ini. Silakan teman-teman bikin passwordnya sehingga teman-teman bisa gampang mengingatnya dan bisa langsung masuk ke aplikasinya, login dengan nomor handphone, kemudian masukkan password yang sudah teman-teman bikin tadi. Nah, setelah teman-teman login, teman-teman akan dihadapkan menu utamanya. Di sini akan ditampilkan bahwa teman-teman bisa meminjam senilai 2 juta rupiah. Jika teman-teman berminat meminjam, silakan teman-teman klik cairkan. Nah, nanti akan dibawa ke menu selanjutnya, yaitu mengisi data pribadi seperti KTP, nama lengkap, tempat tinggal, pekerjaan, nomor kontak darurat, nomor rekening ya. Dan pastikan ketika kita ingin mengambil KTP, pastikan kameranya nggak blur sehingga KTP yang kita masukin terbaca oleh aplikasinya. Kemudian di tahap selanjutnya, sebelum teman-teman mengisi data pribadi, teman-teman akan diminta untuk mengotoritaskan ya perangkat. Jadi silakan teman-teman baca terlebih dahulu. Setelah paham, baru klik otoritas. Maka teman-teman akan dibawa ke form yang akan mengisi data pribadi. Nah, di sini saya sudah mengupload video KTP saya. Jadi di sini ketika kita memfotokan KTP kita, maka dia akan otomatis men-scan semua data yang ada di KTP secara otomatis ya. Jadi pastikan kamera ketika teman-teman memfotokan KTP, kameranya harus jelas, tidak blur sehingga mudah terbaca oleh aplikasi. Jika blur, maka KTP kita tidak akan terbaca sehingga kita tidak bisa melanjutkan ke proses selanjutnya. Nah, selanjutnya teman-teman akan diminta untuk mengisi form pendidikan, kemudian tempat pendidikan, kemudian tujuan meminjam ya. Jadi pastikan teman-teman mengisi data teman-teman sebenarnya. Kemudian untuk tujuan peminjam, silakan teman-teman isi apakah untuk modal usaha, kebutuhan sehari-hari, membayar hutang atau dan lain-lainnya. Silakan teman-teman isi tujuan dari teman-teman meminjam di aplikasi Pinjam Now ini. Kemudian yang langkah selanjutnya, teman-teman akan diminta untuk mengisi data pekerjaan, bahwa teman-teman bekerja di mana, kemudian alamat tempat teman-teman bekerja, dan juga gaji teman-teman. Nah, istilah gaji teman-teman setinggi mungkin agar presentase ACC ataupun diterimanya pinjaman teman-teman ini sangat tinggi ya. Jadi untuk pinjaman online ini rata-rata hampir semuanya melihat gaji kita. Jika kita memiliki gaji yang besar, maka persentase persetujuan kita untuk meminjam lebih cepat dan lebih gampang di ACC-nya. Oleh sebab itu istilah gaji teman-teman setinggi mungkin ya. Kemudian isi alamat dan nomor telepon tempat teman-teman bekerja. Nah, untuk proses selanjutnya teman-teman akan diminta untuk mengisi kontak darurat yang ada di HP teman-teman. Pastikan nomor kontak darurat yang teman-teman masuk adalah aktif ya. Jadi jangan sampai kontak darurat yang teman-teman masukkan nomor itu tidak aktif, karena pihak Pinjam Now ini
Nggak pinjam nol aja sih ya, semua pinjaman online mereka akan mengecek apakah kontak darurat yang kita masukin aktif atau tidak. Nah, untuk kontak darurat ini juga memiliki persentase yang tinggi dalam pencapaian ACC ataupun disetujuinya pinjaman teman-teman. Nah, teman-teman bisa mengisi untuk kontak daruratnya apakah nomor handphone ayah, ibu, saudara, teman, ataupun kerabat yang dekat ya. Kemudian langkah terakhir adalah mengisi nomor rekening. Pastikan ketika teman-teman memasuki nomor rekening, nama dan nomor rekeningnya harus sama dengan nama ketika teman-teman daftar ya. Jangan sampai ketika didaftar namanya beda, kemudian nomor rekeningnya juga beda. Pastikan nama dan nomor rekeningnya sama. Nah, kemudian setelah kita mengisi nomor rekening, kemudian keluarlah limit dari pinjaman kita. Di sini saya mendapatkan limit Rp1.200.000, tetapi yang saya terima bukanlah Rp1.200.000, padahal Rp700.000 ya. Nah, kenapa sih pinjaman ilegal ini perlu kita berantas? Karena mereka memberikan bunga yang terlalu besar, kemudian kita harus membayar sejumlah dana dengan bunga yang besar juga ya. Seperti saya memiliki limit 1,2, tetapi yang saya terima adalah Rp700.000. Nah, makin gede bunganya kan teman-teman ya. Makanya Kominfo menganjurkan kita untuk tidak minjam di pinjaman ilegal, karena salah satunya yang bunganya mencekik, kemudian tenornya yang terlalu pendek ya, dan juga penerornya yang terlalu sadis, sehingga banyak masyarakat di luar sana putus asa karena ditagih oleh debt collector. Tetapi bagi teman-teman yang sanggup atau yang ingin meminjam di ilegal, teman-teman harus siap dengan konsekuensinya ketika teman-teman tidak membayar. Tetapi saran saya, ketika kita meminjam uang pastinya harus dibalikin ya teman-teman ya, karena yang namanya hutang mesti harus dibayar. Demikianlah review dari saya tentang pinjam now. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Pesan dari saya, gunakanlah dana yang teman-teman pinjam sebijak mungkin, sehingga teman-teman bisa mengembalikan dana yang teman-teman pinjam. Jangan sampai teman-teman terjebak dengan yang namanya pinjaman online. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.